Menurut John Hines, berani bermimpi, tapi lebih penting berani dalam melakukan tindakan di balik impianmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vivin Cynthia Angelita NIM 220210119, Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep COPD. Nah, sebelumnya ada yang tahu COPD itu apa? COPD itu sering kita sebut dengan penyakit PPOK, di mana penyakit ini berkembang cukup lama yang berhubungan dengan saluran pernafasan. Penyakit COPD ataupun PPOK ini adalah penyakit yang tidak menular. Penderita PPOK ataupun COPD ini yaitu pada perokok parubaya maupun perokok dewasa yang berusia di atas 50 tahun ke atas. Nah, di sepertiga kasus, diagnosis dokter yaitu laki-laki, di mana sebagian besar perokok memang banyak dikonsumsi oleh laki-laki. Nah, pada di atas ini kita bisa lihat paru-paru yang sehat dan paru-paru yang terkena COPD. Nah, di healthy inilah gambaran paru-paru saat pasien itu tidak terkena COPD, sedangkan paru-paru yang di samping yaitu terdapat gelembung-gelembung di paru-paru yang terkena COPD. Nah, adapun faktor penyebab dari COPD ataupun PPOK itu sendiri selain rokok, yaitu ada polusi udara, di mana di saat kita keluar banyaknya asap kendaraan-kendaraan yang tercemar di lingkungan. Nah, sebaiknya kita harus menggunakan masker di saat bepergian keluar rumah. Nah, selanjutnya ada infeksi yang ada pada saluran pernapasan. Nah, yang keempat ada status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi seseorang sangat berpengaruh pada kesehatan, contohnya dalam mengkonsumsi makanan. Nah, selanjutnya ada pekerjaan. Yang terakhir ada usia dan jenis kelamin. Nah, biasanya usia parubaya ataupun jenis kelamin yang sering terjadi pada penderita COPD yaitu rokok yang dikonsumsi oleh laki-laki. Nah, adapun WOC dari COPD ataupun PPOK itu sendiri yaitu adanya reaksi radang pada saluran pernafasan, yaitu menyebabkan adanya peningkatan suhu dan peningkatan mukas jalan nafas, yaitu ada hipertermi dan bisa juga diangkat bersihan jalan nafas yang tidak efektif. Akibat adanya dahak ataupun sputum di daerah jalan nafas, yaitu menyebabkan CO2 kita terganggu, yaitu kita adanya pertukaran gas dan sehingga penurunan O2 darah yang menyebabkan kelemahan, yaitu intoleransi aktivitas. Selain itu juga menyebabkan sesak. Sesak ini membuat pola nafas kita tidak efektif dan membuat pola tidur kita itu terganggu, sehingga kita bisa mengangkat juga gangguan pola tidur. Akibat sesak nafas tentunya kita tidak nafsu makan. Nah, di sini kita berisiko tentang gangguan nutrisi dari kebutuhan. Nah, selanjutnya manifestasi klinis. Dari definisi tadi juga kita bisa melihat manifestasi klinis itu sendiri, yaitu sering terjadi pada perokok. Perokok itu sering kita temukan seperti batuk berkepanjangan, sesak napas, sering mengeluarkan dahak. Tentunya dengan adanya 3 ini kita sudah bisa melihat manifestasi klinis dari konsep COPD ataupun PPOK ini, yaitu badannya melemah, pasti adanya intoleransi aktivitas, kelemahan, adanya edema. Tentunya saat beraktivitas sesak nafas pun bisa datang akibat dari penyakit COPD ataupun PPOK itu sendiri. Nah, adapun komplikasi yang sering terjadi pada penyakit COPD ataupun PPOK yaitu asidosi respiratori, hipoksemia, gagal jantung, infeksi respirator, status asmatikus, dan kardiak distriminia. Nah, selanjutnya ada penata laksanaan dari konsep COPD ataupun dari PPOK itu sendiri, yaitu yang pertama tentunya berhenti merokok, pemberian terapi pada pasien COPD, yang ketiga mencegah dan mengobati infeksi, yang keempat dukungan psikologis yang memang harus kita berikan sebagai seorang perawat ataupun keluarga pada pasien-pasien, terutama pada pasien COPD ataupun PPOK. Yang kelima, memperhatikan kondisi lingkungan agar terbebas dari polusi-polusi yang mengganggu dari O2 ataupun CO2-nya. Yang keenam, edukasi dan rehabilitasi klien ataupun pasien. Nah,
ngeri-ngeri sedap kan dari penyakit COPD ataupun PPOK itu sendiri. Nah, tentunya kita tidak ingin memiliki penyakit COPD ataupun PPOK itu sendiri. Nah, cara pencegahannya itu yang pertama berhenti merokok, yang kedua menjaga lingkungan ataupun udara yang ada di sekitar kita, yaitu menghindari debu ataupun asap kendaraan dengan cara menggunakan masker saat bepergian keluar dari rumah. Yang ketiga adanya vaksinasi flu atau vaksinasi pneumokokus untuk mencegah dan mengurangi risiko infeksi pada saluran pernafasan. Nah, yang keempat tentunya kita harus berolahraga agar penyakit-penyakit yang masuk ke tubuh kita bisa ditolak oleh tubuh akibat adanya imun tubuh kita yang kuat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam aspek COPD, yaitu yang pertama kita lakukan untuk melakukan interaksi pada pasien, yaitu dengan melakukan pengkajian, melihat data-data pasien, melihat keluhan-keluhan pasien, menanyakan riwayatnya, penyakit dahulu maupun sekarang, adanya penyakit keluarga ataupun tidaknya. Nah, kita sebagai seorang perawat menanyakan pengkajian itu tidak menanyakan satu-satu, tentunya kita bisa melihat ataupun kayak porsi makanannya itu habis apa tidaknya. Kita juga bisa melihat dari keadaan-keadaan di sekitar samping pasien. Dari WOC COPD ataupun PPOK tadi sudah tergambar bagi kita untuk mengangkat diagnosa keperawatan yang biasanya diangkat pada pasien COPD ataupun PPOK, yaitu jika pasien itu mengalami sesak, kita bisa mengangkat pola nafas yang tidak efektif. Nah, jika terdapat dahak, sputum pada bersihan jalan nafasnya, kita bisa mengangkat bersihan jalan nafas yang tidak efektif. Akibat adanya dahak dan sputum, tentunya membuat CO2-nya terganggu sehingga menyebabkan adanya pertukaran gas. Dengan CO2 terganggu, sehingga O2 darah pasti adanya penurunan yang menyebabkan kelemahan sehingga terganggu pada intoleransi aktivitasnya. Dengan terganggunya intoleransi aktivitas tentunya menyebabkan tidak puasnya tidur sehingga menyebabkan gangguan pola tidur pada pasien COPD. Nah, contohnya jika kita mengangkat diagnosa keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif, tentunya kita harus melihat data DS dan DO-nya, data mayor, data minor yang terjadi pada pasien tersebut. Nah, kita juga bisa mengangkat SLKI-nya, itu bersihan jalan nafas. Sedangkan SIKI-nya kita mengangkat manajemen jalan nafas, kita mengatur pola nafasnya, mengkolaborasikan pemberian apa yang akan kita berikan kepadanya. Contohnya dengan kita menerapkan dan mengajarkan batuk efektif pada pasien yang sulit untuk mengeluarkan dahak ataupun sputumnya. Nah, yang kedua kita bisa mengangkat dengan gangguan pertukaran gas. Nah, gangguan pertukaran gas ini tadi pertamanya adanya dahak ataupun sputum pada bersihan jalan nafasnya sehingga membuat CO2-nya terganggu sehingga adanya pertukaran gas yang menyebabkan O2 darah menurun sehingga adanya kelemahan ataupun intoleransi aktivitas. Nah, di sini kita memberikan tentang terapi oksigen sehingga kita bisa memberikan oksigen pada pasien-pasien yang mengalami tentang CO2-nya terganggu sehingga kita bisa memberikan oksigen agar membuat pasien itu lebih nyaman tentang penghirupan udara di lingkungannya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang bertanya, saya berikan jawaban, bukan harapan, karena di saya sini presentasi bukan mengisi hati yang sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.